Mungkin hari-hari ini untuk melayani Tuhan itu susah. Karena apa? Yang dipikirkan hanya permasalahan hidup. Mungkin bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa untuk biaya anak sekolah, bagaimana apapun yang terjadi untuk hari-hari. Tapi di sini dikatakan seorang perempuan berdosa, dia mendengar Tuhan Yesus makan di rumah orang Farisi, dia berlari-lari mendahulukan Tuhan sambil menangis. Ini loh saudara, saya rindu jangan di tempat ini, jangan berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Utamakan Tuhan, saudaraku. Saya melihat kalau bulan-bulan yang lalu, mungkin beberapa bulan, hampir setahun, Ibu Gembala saudara itu ke Kediri Jakarta, berapa yang uang yang dihabiskan, harus bawa uang 10 juta hanya untuk kontrol saudara. Tapi begitu dia mengutamakan Tuhan, sudah tidak pikir. Kalau memang waktunya saya dipanggil Tuhan, monggo. Dan ternyata sampai hari ini Ibu Gembala saudara sehat, saudara. Benar. Loh ini saudara, utamakan Tuhan seperti wanita berdosa ini. Mungkin dulu dia pernah berhutang pada Tuhan Yesus. Waktu dia tahu dia berbuat zina dengan seseorang, dia dibawa ke tempat Tuhan Yesus. Dia mau dilempari batu sampai mati, tapi Tuhan hanya berkata, siapakah yang tidak berdosa? Coba lempar batu yang pertama. Saudara, tidak ada yang, karena semua orang berdosa. Saya pun juga penuh dengan dosa. Saya kemarin tanggal 1 itu saya ke Pusaran, diundang anak saya nomor 6, adiknya Pak Jemi. Dia rindu mengumpulkan saudara-saudaranya, saudaraku. Yang datang itu hampir 30. Dan di Pusaran itu anak saya kumpul, cucu menantu saya juga kumpul, cicit saya yang juga datang 2. Selama 1 hari, 1 malam, 1 hari, 2 hari. Dan berapa saudaraku yang dikeluarkan, saya tidak tahu. Untuk menginap di Pusaran itu 1 orang itu 80.000, itu udah hampir 30 orang. Dan makan sudah disediakan di tempat itu. Saudaraku, berapa uang? Ada dia janda, hidup di desa melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya, tapi dia berani untuk memberikan yang terbaik untuk mengumpulkan saudara-saudara supaya saudara itu tidak murah marit. Yaitu saya kemarin juga sampai seperti, Tuhan terima kasih, anak saya digerakkan Tuhan melayani Engkau. Dan waktu kemarin Desember, yaitu Natalan, juga seperti itu. Dia kumpulkan bapak-bapak tukang becak, ibu-ibu tua, ada 150 orang. Setiap orang dikasih, yaitu seperti sembako, beras, mie, minyak, gula, dan ditambah lagi uangnya 50.000 kali 150. Saya tidak bisa mengerti, karena dia mengutamakan Tuhan. Dan berkat itu tidak pernah kosong, saudaraku. Rekeningnya itu terus terisi, tidak pernah lowok, saudaraku. Kalau saudara dan saya mau mengutamakan Tuhan seperti ini, dosanya sudah diampuni. Saya rindu, saudaraku. Kalau mungkin hari-hari ini pusing sedikit, tidak mau ke gereja, ada masalah dikit, tidak mau ibadah, dikasih pelayanan, tidak mau datang. Terus apa, saudaraku? Padahal kalau kita melayani Tuhan, saya tadi pagi belum berangkat, saya nangis seperti anak kecil. Saya baca firman, saya nangis, saudaraku.
Kemarin lusa anak saya ngebel saya, Pak, apa? Pas besok tanggal 10-11 melayanan di Posaran pria sudah disiap. Karena ini ada suatu komitmen saya, saudara. Saya diberkati luar biasa. Saya melayani di camp itu 7 tahun. Dengan ada anak saya meninggal, istrinya Bu. Anak saya itu Pak Didik meninggal. Akhirnya saya sudah tidak fokus dan saya harus dititipi. Kalau sekolah dititipi anak 3, saya ganti mengantar ke sekolah. Tapi puji Tuhan, saudaraku, sekarang anaknya lulus SMA dan mau masuk ke perguruan tinggi. Dan kemarin anak saya, besok bisa Pak, bisa, saya siap melayani, saya gitu. Nanti tak ambil, nggak usah saya berangkat sendiri. Loh, berani loh. Kediri itu sudah saya 7 tahun. Posaran pulang. Dan ini ada kesempatan yang luar biasa. Saya akan terus melayani Tuhan. Karena apa? Seperti wanita ini, dia berhutang dengan Tuhan Yesus, tidak sampai dilempari batu. Ya, saya sangat rindu saudara ini loh, saudaraku. Sampai Tuhan Yesus bilang sama Simon, aku datang ke tempatmu, kamu tidak mencuci kakiku, tetapi wanita itu mencuci kakiku dengan air mata dan menyikat dengan rambutnya. Padahal rambut adalah apa, saudaraku, mahkota dari seorang. Loh, ini luar biasa. Apakah saudara berani melayani Tuhan seperti itu? Saya tidak habis pikir, saudaraku. Saya diberkati dalam usia ini, saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya tidak habis pikir. Saya terus menangis. Mengapa? Kalau ada teman-teman saya melayani Tuhan kok rasanya itu enggan. Padahal di sini dikatakan dosamu ada kau ampuni. Ini luar biasa. Karena saudaraku, hari-hari ini memang hari-hari yang luar biasa, dari yang jahat. Kalau dalam kehidupan ini nggak salah. Saudara kerja cari uang. Tapi kalau belum waktunya Tuhan kasih, nonsen, saudara. Saya itu anak saya yang terakhir itu, Pak, saya doakan kamu akan dapat pekerjaan. Saya doa toh, ternyata dapat pekerjaan sampai hari ini. Bosnya ya baik, sudah seperti anaknya sendiri. Berangkat saya sendiri. Kalau melihat dalam kehidupan ini, saya kemarin buka di kios itu 3 hari, habis pulang dari Posaran tuh 3 hari tidak dapat apa-apa tuh. Saya 10 ribuan tidak dapat, 3 hari kosong. Ya Tuhan, terima kasih. Baru kemarin saya dapat 50 tak kasihkan, terus kemarin dapat 70 saya kasihkan. Dan saya sangat bersyukur. Mungkin ini adalah ujian kalau kita mau terus berserah kepada Tuhan. Apapun menjadi permasalahan saudara itu, Tuhan berikan yang terbaik. Saya bangun tidur, saya baca firman Tuhan, mau saya bagikan, saya nangis seperti anak kecil. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan masih beri kesempatan saya dalam hidup seperti ini. Saya melihat rumah saya yang dulunya sudah kalau hujan itu bocor, saya harus kasih timba 3 timbo itu. Sekarang sudah bisa ditempati dengan baik. Dan kendaraan ya enggak, saya sendiri tidak mikir, saudara. Anak saya itu ya sudah bisa bawa kendaraan yang enggak Tuhan itu luar biasa. Cuma tinggal saudara dan saya, bagaimana saudara bisa mau melayani seperti wanita yang berdosa. Ya begitu dengar Tuhan Yesus datang ke rumah
masuk ke rumah orang Malaysia, dia lari-lari bawa minyak buri-buri, dan untuk mengurangi Tuhan Yesus. Untuk hari ini susah saudaraku, masalah dikit saja wis gak nang gereja aku gak nang gereja itu. Adalah hidup kita hanya kalau kita mau hidup kita hanya untuk Tuhan yang utama, yang kedua untuk keluarga. Memang kita punya keluarga memang penting, nomor satu keluarga, nomor utama adalah Tuhan Yesus. Dan apa yang tidak kau pikirkan, Tuhan lu pikirkan. Nah ini kemarin mesin saya itu toto ya, depan itu kaki mesin sama mesinnya sampai sebelah yang dulu buat jualan buyur, sekarang jaga tempat mesin seperti orang sudah banyak yang datang ke tempat saya. Loh ini Tuhan itu penyertaan Tuhan, dia belum beli tapi masih tanya-tanya itu, rasanya itu luar biasa Tuhan. Dan saya rindu kalau Bapak Bambang izinkan, karena Bapak Jemi sudah pensiun dari gudang garam, saya akan saya taruh di sini tuh mesin jahit, tidak tahu nanti 3-4 cuannya, jadi berkelian itu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Begitu, saya tuh rindu, tidak tahu kapan pasti yang saya taruh di sini ditulis jual nanti untungnya itu untuk pelayanan. Ya inilah yang menjadi keinginan saya. Karena apa saudara? Tuhan sudah mencukupkan dalam kehidupan saya. Kalau saya kemarin itu juga didatangi seseorang, saya ada di rumah saya itu ada Vespa, itu punya anak saya. Kemarin ditawar 15 juta, saya tidak boleh. 27, Pak minta berapa? 40 juta. Tidak tahunya ada seseorang datang ke rumah saya itu membawa uang 40 juta cash. Dia bawa mobil mau diangkut Vespa, padahal Vespa itu dongkrok. Dibeli 40 juta, bayangkan. Kalau kita tidak berjalan dalam Tuhan, tidak mungkin barang seperti rosokan ditawar 40 juta. Kemarin saya maaf, ini suratnya masih saya usi mas, dan datang lagi, wah mas maaf ini kendaraannya dibawa cucu saya, padahal enggak, saya taruh di dalam daripada orang terus tanya-tanya. Dan kemarin juga ada tanya, Pak sampean njaluk piro jan? Aku njaluk 50 juta, nek 50 juta tak wehne wis pagi. Sampai seperti itu. Loh ini loh. Kalau kita berjalan dalam Tuhan itu rasanya kita ngomong seperti saya jual mesin itu, dikatakan teman-teman awakmu ini dodol mesin kok paling larang dewe loh. Ini saya gak rego dewe, standar saya jual ini standar. Memang juga barang bagus, barang lama, jadi saya jual ya agak tinggi, dan yang beli ya mau. Kalau hari Natal yang kemarin saya juga seperti itu, setengah bulan kok tidak ada pemasukan sama sekali. Saya cuma Tuhan terima kasih. Dan ternyata betul, pas tanggal anak saya mau Natalan yang ada di Wates, saya sudah janji, nanti kamu saya kirim beras 2 sak sama mie. Tapi ternyata waktunya tidak ada apa-apa tuh. Baru malam besok Minggu, Sabtu siang jam 3 itu baru ada datang orang beli mesin, saudaraku. Berapa saudara? Hampir 4 juta, 3.600.000, bayangkan. Loh ini loh, kalau Tuhan, kalau kita setia dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil, biarpun cuma seperti itu. Kalau orang itu meremehkan saya, hanya apa jual beli mesin, tukang permak. Tapi ya saya di tempat saya ada Tuhan Yesus. Saya cuma bilang, biarpun kamu bilang bagaimana, saya bersama Tuhan, saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan menyertai dalam kehidupan saya, dan kadang-kadang saya ya dicukupkan Tuhan, saudaraku. Mari saudara, saya rindu jemaat ini seperti itu, dahulukan Tuhan.
mendengar Tuhan Yesus datang, dia menangis membawa Bu Libe, dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terkadang kita sakit itu Tuhan berikan kami sembuh, kesembuhan. Paling-paling nanti kalau sudah diberi kesembuhan, melayani Tuhan itu tidak mau, paling wis tinggi ronor ini tinggi macam-macam gitu. Saya itu melayani Tuhan kepada itu. Ada seorang dokter itu istrinya 7, saudaraku, 7 istrinya. Bayangkan seorang dokter istrinya 7, orang Mojokerto. Saya layani, Pak harus kamu tinggalkan yang 6. Wah Pak tidak bisa, harus bisa, istrimu harus datang cepat. Tidak bisa Pak. Akhirnya saya doa bersama teman-teman saya, istri yang pertama datang, ternyata istri yang pertama itu jalannya rodok seok-seok gitu. Soalnya dia kok nikah lagi sampai 7, akhirnya dia pulang dari camp itu istrinya yang 6 itu harus ditinggalkan satu, tinggal 1. Jadi seperti itu sudah. Saya rindu untuk tanggal 10, 11 kalau ada yang mau ikut camp, mungkin itu bayarnya berapa, karena di situ camp itu tidak ada untung. Saya ini tidak pernah digaji, saudara. Saya tidak dapat uang PK selama 7 tahun sampai di modul 3 di hutan 5 hari. Tanyakan istri saya, kalau saya bisa bohong, istri saya tidak bisa. Kalau saya melayani di camp, saya tanya, Mas, enek beras, enek duit, tidak ada. Apa saudaraku, saya jual barang saya untuk ninggali istri saya di rumah. Dan saya rindu, mungkin bapak-bapak ada yang mau ikut camp, saya daftarkan, nggak usah bayar penuh separuh, nanti separuh tanggungan saya. Saya tidak sombong, saya tidak nunda. Mari supaya ini, karena di camp itu adalah keterbukaan. Berbicara masalah keterbukaan, karena apa? Banyak orang-orang hari-hari itu kalau maki ibunya itu, wih wong wedok goblok, wong wedok goblok. Dikit-dikit istrinya digoblok-goblok. Jawabannya apa saudara? Lah nyapa kowe wong goblok kok mbok rapi? Kowe apa pengen lahirnya anak-anak goblok? Itu deh. Kadang seperti itu. Kalau kita sudah itu seperti itu, banyak hari-hari seperti itu. Sedikit-sedikit bapak-bapak, mah aku meeting. Ternyata tidak meeting pada mie pentil. Loh, tidak sungguh. Ini mie pentil, saudaraku. Banyak teman-teman yang datang tuh punya selingkuhan 3, 4, 5, 2 itu paling sedikit 2. Orang dari 110 itu semuanya bobrok, termasuk saya. Saya tuh nangis 3 hari 2 malam, nangis kok seperti anak kecil. Di situ gembleng. Mungkin saudara ini saya kasih bocoran. Apakah bedanya orang laki dengan perempuan? Bayi laki dan perempuan. Bayi perempuan tuh kalau mentil itu cuma 2 tahun, udah lepas nggak mau mentil. Tapi kalau orang laki itu kalau mentil sampai umur 70, 80 terus mentil. Loh ini saudaraku, sudah saya itu pengalaman gembleng orang-orang seluruh Indonesia. Gitu. Mentil. Nanti kalau Bapak Nur tugas ke Surabaya, dia punya ngempeng di Surabaya, ke Malang ngempeng di Surabaya. Ini loh yang terjadi. Aduh, sudah masuk camp enggak. Baru dia nanti ngaku di camp itu ngaku. Siapa yang sering menempelin istrinya, anaknya, maju ke depan. Orang 100, buka tanganmu, didoakan, dia langsung nangis geblak seperti pohon pisang, blak 100 orang jatuh semua. Cuma doa, cuma ditumpang tangan, tidak diapa-apakan. Ada seorang bos dari Ponorogo, uangnya itu sudah mungkin M. Dia datang di camp, acara opo ini, dia pakai celana pendek, tapi begitu perakem dia sudah nangis seperti anak kecil. Dia langsung keluar ngambil uang 10 juta, kasihkan di depan.
Itu loh saudaraku, seperti itu. Pemulihan luar biasa. Mungkin maaf kata, saudara bisa beribadah 20 tahun, 30 tahun, kalau belum saudara belum digodok masuk camp, saya tidak jamin saudara, karena di situ selama 3 hari 2 malam digembeng terus pagi sampai jam 9 terus kasih itu firman Tuhan itu. Nanti habis itu modul 1, modul 2, terakhir modul 3. Saya itu modul 3 sampai saya itu tidak mikir saya bisa ke Jakarta naik pesawat PP pulang pergi, saya juga bayar sendiri. Saya tidak ikut teman saya, bayar sendiri 550 satu kali berangkat ke Jakarta, pulangnya 551.100.000 belum makan. Itu saya jalani 4 kali saudara. Yang saya dulunya cuma orang penjahit bisa di Jakarta numpak pesawat, dan ternyata Tuhan bisa saudara, tidak ada yang mustahil. Tapi begitu saya pulang dari itu melayani, sampai saya tuh melayani di hutan, satu tidur satu itu tenda sama Bapak Kapolres Malang, Bapak itu Daniel Silito, Bapak Daniel itu satu kamar, satu Pak, Mbak gak apa-apa Mbak. Jadi sudah biasa, dia pada Kapolres waktu itu saya, dan saya tidur itu semalam, 1 hari semalam itu cuma 3 jam. Jam 2 malam sudah dioprak-oprak, suruh apel, kasih firman Tuhan sampai pagi sampai malam. Loh ini saya lakukan itu 4 kali di Jakarta, di Solo, di Malang itu Tuban Rondo, Tuban Talun, seperti itu bersama teman-teman. Loh ini, mari saudaraku, siapa yang rindu, mungkin Pak Joko, Bapak Andre, semua yang saya tidak tahu namanya, ya mari kalau mau ikut, luangkan waktu 2 hari. Enggak, kalau kamu bapak-bapak ini, saya itu sampai saya tidak takut kok. Aku gak iso mangan melarat, yo karep, saya mau melayani Tuhan, dan ternyata jerih payah saudara dan saya itu diperhitungkan Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Sampai putih rambutmu, aku akan menggendongmu. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Tapi mengapa masalah sedikit wis gak gereja-gereja, enggak ibadah, wis gak melayani Tuhan? Tapi apa mangan wareg nyandang utuh, kapan kalau ibadah seperti pelayanan seperti itu? Saya enggak menyandang. Kamu beol di tempat depan saya kasih piring saja, sungguh ini. Kalau saudara itu ini loh, wanita yang berdosa mau melayani Tuhan, menikah. Nah ini yang teguran yang luar biasa ini. Simon, aku datang ke rumah kamu tidak basuh kakiku. Tuhan Yesus sampai berkata, aku datang ke rumahmu, engkau tidak mencium aku. Loh ini loh. Padahal itu luar biasa. Orang berdosa mau berkorban, mencuci kakinya dengan air mata tuh. Dia juga membasuh dengan rambutnya. Ini luar biasa. Saya tadi sampai nangis seperti anak kecil. Ini firman yang luar biasa. Kalau firman itu tak hidupi, saudara itu, saya geleng-geleng. Oh ya Tuhan, terima kasih. Usia saya tidak muda lagi, 75 tahun saudaraku. Kadang orang, Pak sampai kok sehat ini jamunya apa? Jamunya bersyukur saudara, tapi itu saya tidak ngomong macam-macam. Kita bersyukur, kita mau melayani Tuhan. Mari saudaraku, jangan enggan untuk melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya dalam kehidupan saudara akan dibimbing Tuhan kalau saudara mau memutakan makan dari segalanya. Saudaraku kasih dalam Tuhan,
menikmati tempat ini biarpun kelihatannya cuma berapa orang. Tapi kalau saudara mau mengutamakan Tuhan seperti wanita berdosa ini, sudah luar biasa. Saya sendiri sudah saya alami. Saya bisa nyekolahkan anak saya yang mungkin anak saya itu 11, utuh 9. Terakhir Reta itu Pak Jemi nomor 3, yang nomor 1 Pak Tony. Pak Tony kemarin tidak ke tempat saya. Saya tahu, saya sudah bocah kok main moro-moro, aku ngerti. Paling gue boleh duit. Ternyata benar. Kemarin ke kios, Pak aku milih duit piro 300. Dino ini aku gak nyekel duit. Engko nek tunggu ono nek payu mesin tak sili, gak canile tak wae tok sampai seperti itu. Ternyata tidak ada pembeli, berarti belum waktunya. Gitu loh. Saya tuh kasihan dengan anak saya yang meninggalkan Tuhan. Denny kemarin ya gitu ketemu di posaran. Sudah saya nangis. Begitu anak saya ketemu anak saya itu nangis. Oh, kayak ngono ya anakku ya. Anak orangnya kurus seperti itu. Saya itu nangis, tak kasih uang kemarin, tidak tahu ibunya, tak pegang uang, saya nangis. Kowe bali ana Tuhan Yesus. Pekerja setengah mati sikil mbok ndas di sikil, mungkin awakmu kaya ilik apa ngalor ngidul ngetan ulon buntu. Tidak akan dapat apa kalau kamu mengutamakan Tuhan. Kerja alah kerjaan tidak begitu sepele aja, berkatmu akan melimpah. Ya kerja siang malam ngelembur cuma gaji 200, nanti buat makan yang 100, bawa kasih istrinya menerima uang, terus kemana saja, ke mall ngelencer tok isinya. Apa tidak mumet kalau seperti itu. Saya ini kalau memang ini datang, monggo silakan, marah sama saya monggo. Tapi di sini saya memberikan suatu kebenaran. Kalau kamu mau digembleng dengan kebenaran, hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kalau kamu tidak seturut akan firman Tuhan, wes ojo harap-harap, entah gitu. Mungkin ini yang saya bisa bagikan. Saya berikan kepada Bapak Jenny selaku hamba Tuhan tempat ini. Terima kasih waktu yang dapat kami bagikan.